Oke, Mas Roy, kemarin abis ketemu pesulap merah gimana tuh? Jadi aku jujur ya, terus terang aku bukannya benci sama sulap merah. Aku nggak ada masalah dengan dia, tapi aku cuma bisa kasih saran buat Marcel sang pesulap merah agar saling menjaga kode etik. Jangan semua disusumbar gitu kan, karena banyak orang atau paranormal yang bener itu tersinggung gitu loh. Maksudnya gini, kita zaman dulu tuh udah ada namanya paranormal atau itu benar-benar udah ada, dan ada yang memang ada yang abal-abal. Cuma masalahnya adalah Marcel nih kayak menyamaratakan gitu, menyamaratakan profesi dukun paranormal tuh abal-abal, ada yang nipu dan segala macam. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Aku cuma mau pesan, udahlah jaga kode etik masing-masing, cari makan masing-masing, tidak boleh ganggu satu sama lain. Juga kalau misalnya ada beberapa oknum atau kan paranormal itu ada ketuanya loh, ada forumnya, ada susunannya terstruktur, ada sekjen, ada ketua umum, ada perkumpulan paranormal, para sesepuh gitu kan ya. Jadi aku bilang kayaknya jangan disamaratakan, Marcel. Udahlah, masing-masing aja. Kalau memang mau naik, mau lebih gimana dari viral dari sebelumnya, kalau bisa jangan menggunakan kayak dukun abal-abal segala macam. Sayang loh, ntar Marcel juga diusut sama orang, dicelakain, nanti gimana gitu kan. Jadi harus pikir panjang, kita jangan sampai jangan sampai menyenggol sana sini, jaga kode etik. Oke. Mas Roy, cuman kemarin sempat dipertemukan juga dan Mas Roy sempat nanya nih sama Marcel. Jadi Marcel percaya nggak kalau saya indigo gitu? Jawabannya dia kan kayak ragu gitu. Menurut Mas Roy sendiri seperti apa? Biarin aja ya, dia nggak percaya mah ya udah gitu ya. Mau percaya syukur, nggak mau percaya ya udah gitu kan. Memang kan orang-orang itu kan ada pro dan kontra. Kalau Marcel nggak suka sama aku juga nggak apa-apa. Aku pun juga biasa aja sama dia. Atau juga ketemu say hi. Cuma aku bilang ke dia kemarin, kalau bisa jangan senggol sana sini. Gitu aja pesan aku buat Marcel. Cuman mungkin ada kata-katanya mungkin atau tindakan dia yang menyinggung Mas Roy Kiyoshi nggak sih mungkin pas kemarin? Aku nggak ngerasa tersinggung karena nggak pernah ada teguran langsung dari dia, beliau. Cuma yang aku rasakan adalah kita karena berada di lingkungan paranormal, ada forum di sana. Banyak orang yang di belakang kami itu yang agak-agak bete atau tersinggung. Itu yang perlu digarisbawahi dan itu yang perlu ditekankan. Orang-orang yang di belakang itu yang punya budaya yang kuat. Kita kan tahu ya, paranormal itu luas. Dari budaya juga, dari budaya zaman dulu kan banyak banget, ada budaya Bali, ada Kerawuhan, ada apa segala macem, suku Dayak apa itu kan bukannya ini ya, bukan bohong-bohongan. Aku lihat dari mata kelas ini tuh kayak mandau bisa terbang gitu, maksudnya nggak mungkin kan. Cuma aku lihat bener gitu, dan itu bukan trik sulap. Makanya aku pesan Marcel, kalau bisa jangan menyinggung yang lain, karena di luar sana tuh hebat-hebat. Di Tanah Toraja misalnya, di Tanah Toraja bisa menghidupkan mayatnya, bisa dibangunkan, diganti baju, lalu konon kabarnya di jalan seperti itu. Itu kan hal-hal yang menurut aku wow, amazing, ini budaya, nggak bisa dibilang ini dukun abal-abal. Itu sih aku pengen tekenin itu aja ya. Cuman kesan pertama kali mungkin semenjak kemarin kan pasti Mas Roy punya perasaan lah di saat pesulap merah ini muncul. Mas Roy lihat kayak, kok nih orang kayak terkesannya seperti apa gitu. Terus pas kemarin ketemu, ada pemikiran Mas Roy yang berubah nggak sih sebelum ketemu sama setelah ketemu Marcel kemarin? Udah, aku ngerasa ada perubahan. Maksudnya gini, aku kemarin sempat nyampein, tapi aku nggak tahu ya diterima baik apa enggak. Itu aja sih sebenarnya. Cuma perubahan nggak ada. Aku tetap nyapa, halo Marcel, halo ini. Tetap aja biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Cuma sempat aku ngomong itu, mungkin dia tersinggung atau enggak, aku nggak tahu ya. Dan memang banyak teman-temannya Mas Roy Kiyoshi sendiri juga ada yang ngadu nggak sih ke Mas Roy kayak, kan besok kan kemarin habis ketemu pesulap merah gimana, atau mungkin udah disampaikan belum nih keluhan teman-teman kita di sini gitu, karena Mas Roy juga terlibat ya di salah satu mungkin komunitas atau forum paranormal itu sendiri, atau gimana Mas Roy? Banyak banget. Orang-orang yang berada di forum atau orang-orang yang ada di organisasi paranormal itu
itu pada komplain. Tapi ketika aku nyemprot, aku nasehatin Marcel si pesulap merah, banyak pujian dan sanjungan juga kan dari orang-orang tersebut, yang aku mewakili orang-orang yang benar, paranormal yang benar, ngerasa sedih gitu. Jadi seperti itu. Mas Roy sendiri ngelihat tindak tanduk atau mungkin ada beberapa komunitas memang paranormal juga di Indonesia yang sehingga sampai ada fotonya Marcel didoa-doain lah atau mungkin di mantra-mantra atau seperti itu, gimana sih Mas Roy? Iya, kemarin sempet kan keluar berita ya di salah satu acara gitu, dia bilang gini, membuka ilmu santet untuk dia kan. Ya udahlah, maksudnya gini loh, udahlah boy, eling-eling udahlah ya, kayak gitu. Maksudnya jangan sampai ada kayak ginian gitu, ntar malah jadi kalau disantet beneran gimana gitu kan, serem kan. Kita nggak bisa anggap remeh gitu, nggak semua dukun gitu maksudnya. Tapi sejak pertama kali pernyataan Marcel yang bilang dukun itu atau mungkin paranormal itu kalau nggak cabul ya tukang tipu, Mas Roy sendiri sempet kaget nggak sih dengan ini orang siapa nih kok tiba-tiba ngomong begitu gitu? Jujur iya, sedih gitu kan. Aku juga di bidang paranormal, walaupun indigo kan aku paranormal. Nggak semuanya itu dukun cabul, dukun tipu. Enggak, itu salah total. Ada kok paranormal Indonesia yang tersohor dan memang betul-betul real gitu. Aku ngomong gini bukannya aku belain siapa-siapa, cuma aku ngomong berdasarkan apa yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kok dia bisa ya Marcel bilang dukun cabul, dukun ini, harusnya nggak usah gitu. Karena aku tetap sekali lagi aku tekanin, di luar sana itu banyak yang masih oke, masih yang bener gitu ya. Oke. Mas Roy, ini nanyain juga nih, sampai banyak berita tentang kondisi kesehatannya. Gimana sih Mas Roy kondisi kesehatan sebenarnya? Aku masih dalam pengawasan dokter gitu ya, jadi masih belum bisa dibilang sembuh atau enggak sembuh gitu. Jadi ini dalam 2 bulan sekali itu aku harus cek ke dokter. Jadi kondisi kesehatan aku adalah aku mengalami pembengkakan dan penyumbatan darah di jantung. Moga-moga nggak apa-apa, moga-moga nggak dipasangin ring atau dipasangin bypass atau apapun gitu. Ini semenjak kapan dan mungkin ini kenapa nih, penyebabnya apa Mas Roy? Kalau mau tahu penyebabnya tuh banyak gitu. Aku kan orangnya aktif gitu ya. Syuting dari jam 9 pagi bisa kelar-kelarnya jam 3 gitu. Syuting YouTube, syuting itu segala macam. Makannya adalah mie instan, begitu kadang aku suka minum soda. Kecapean, kurang tidur kan. Aku tidurnya di mobil, lagi capek banget. Ya udah, kursinya aku belakangnya aku tidur. Pola hidup seperti itu yang aku jalanin beberapa bulan ternyata membawa berdampak yang negatif gitu. Maksudnya pembengkakan jantung. Ya gimana ya? Ya diobatin gitu. Baru ketahuannya kapan? Bulan Februari 2022 ini. Cuma makin lama makin parah, tapi diobatin. Dokter vonis, Roy, kamu tuh sisanya tinggal 15%. Kalau dijaga bisa panjang umur, tapi kalau nggak dijaga, nggak minum obat, itu bahaya buat saya gitu. Jadi cuma bisa bertahan 2 tahun, itu kata dokter. Sempat stres nggak sih Mas? Stres lah pasti, kalau divonis kayak gitu kan namanya juga gue happy gitu, gue happy banget dengan kehidupan gue, tapi gue tiba-tiba kayak kesambar petir gitu kan. Oh iya masa ya gitu. Jadi ya udah akhirnya sekarang ini aku jaga makan, nggak minum soda, makan mie instan kurangin, makan kambing kurangin, makan santan kurangin, itu ya hal-hal kayak gitu yang aku coba untuk kurangin. Mas Roy, cuman ada perbedaan di dalam bentuk badan nih. Kemarin sempat gede kayaknya nge-gym semenjak sakit, apakah memang udah ada larangan nge-gym atau seperti apa? Enggak, gue tetap masih nge-gym, cuma lagi capek, jadi seminggu ini istirahat, jadi kok kurus lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa, ntar itu masih bisa lah diatur. Cuman masih boleh ya untuk olahraga nggak boleh terlalu capek. Jadi nge-gym tuh aku cuma paling lama setengah jam. Kalau capek tuh kayak gitu, ngos-ngosan, tengah-engah ya napasnya. Tengah-engah seperti itu. Terus juga banyak tato-tato baru nih, kenapa nih? Oh iya, nggak tahu, gini loh, aku kan kena sakit itu kan. Aku
aku bilang ya udah gue mau happy aja gitu, ngelakuin apapun yang aku mau yang belum pernah aku lakuin. Tato lah, terus ini ditato pakai, terus liburan ke liburan. Ya udah, jadi sekarang gue tuh mau ngelakuin sesuatu yang gue seneng aja. Kalau lagi seneng tato, lagi jalan, mau makan apa yang sehat, makan. Karena kebahagiaan itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan. Betul. Orang banyak pikiran itu gampang sakit juga loh. Orang yang sehat karena mikirin stres juga bisa sakit. Nah, satu lagi yang aku mau tegaskan, penyakit aku itu medis, bukan guna-guna. Karena tau gak kenapa gue bilang kayak gini? Kemarin banyak orang yang datang gitu ke rumah gitu, dan menurut aku nggak tahu itu siapa dan segala macam, mereka ngomongnya aneh-aneh gitu. Oh, ini satu keluarga ini kena santet nih, dan mama dengan sabarnya enggak ya, anak saya tuh medis gitu. Ya, itu yang mau aku tekankan. Jadi orang-orang di luar sana udahlah nggak usah sibuk nerawang gue baik-baik aja dengan penyakit gue, udah tangani medis. Jadi lo orang nggak usah terlalu banyak AIWO gitu untuk pura-pura nolongin gitu dalam bidang pengobatan supernatural gitu. Aku percaya dokter itu aja sih yang mau aku tekanin buat mereka yang di luar masih penasaran pengen ngobatin gue. Intinya gue butuh obat dokter. Mas Roy, Yes. sorry sebelumnya. Cuman biasanya kan penyakit jantung ini biasanya kompleks dengan obat ya. Banyak obat yang harus diminum setiap harinya atau seperti apa? Ada sih, ada obat suplemen Cina herbal, ada obat siang, ada obat malam. Itu harus diminum rutin. Jadi ya dua macam obat kayaknya nggak salah. Pagi minum, malam minum. Mau nggak mau harus disiplin untuk, maksudnya istilahnya untuk tidak berakibat fatal terhadap penyakitnya. Iya, harus disiplin. Dan juga kan aku dijaga sama asisten aku. Tiap pagi bangun pagi minum obat sambil makan sarapan, tidur lagi, ntar malam baru minum obat lagi. Itu sih obatnya kecil-kecil, cuman satu kali minum dua butir gitu. Mas Roy, cuman kan sempat juga Mas Roy bilang ya kayak, atau mungkin menyatakan pernyataan bahwasanya biasanya kan kayak ntar kan kebanyakan orang berpikir tentang kalau orang indigo tuh mungkin punya feeling kalau pengen sakit keras, atau mungkin feeling untuk 2 tahun lagi, bener nggak sih feelingnya gimana tuh, atau seperti apa sih Mas Roy kalau ada penerawangan ke sana gitu. Pokoknya intinya kan Mas Roy sempat menyebutkan bahwasanya biasanya anak indigo itu punya penglihatan jika memang istilahnya amit-amit gitu ada sesuatu yang mendekat gitu, entah itu mungkin kejadian, penyakit, atau mungkin celaka atau seperti apa Mas Roy gitu. Aku ada firasat itu ke arah sana tuh ada, tetap ada gitu. Cuma masalahnya aku nggak mau ngebawa itu jadi duka. Aku tahu mungkin aku sakit dan aku mungkin nggak ini. Bentar ya. Kiri ya, angkatin ini dong. Starbucks. Maaf ya. Starbucks. Jadi sampai mana tadi? Iya, nggak mau dibawa jadi duka penerawangan tersebut gitu. Iya, jadi nggak mau bawa itu jadi duka dan duka lara. Ya, kena sakit kita mau berusaha. Mau dikata vonis apa dan segala macam, ya udah kita coba usaha aja. Ya. Oh, berarti memang sudah dapat feeling juga sebelumnya? Udah ada feeling, cuma apapun feelingnya itu sekarang aku mau mindsetnya yang bagus-bagus aja deh. Walaupun gue firasat gue jelek nih tentang diri gue, enggak lah, ntar banyak doa, banyak ngelakuin hal baik, pasti kan jadi panjang umur. Kita dekat sama yang di atas aja, udahlah, namanya umur, usia, itu semuanya udah diatur sama yang di atas itu aja ya. Oke, Mas Roy, cuman dengan merubah penampilan kayak gini, dulunya kan mungkin penampilan Mas Roy itu dikenal sebagai orang yang cukup rapi mungkin ya. Rapi? Iya, jadi kayak pakai baju tuh bisa kemeja, setelan jaket. Nah sekarang kayaknya lebih ke apa ya? Iya, kayaknya lebih ke lebih bebas lah fashionnya gitu, kayak lebih explore lagi. Nah ini mungkin ada pengaruh juga nggak sih Mas Roy, karena kan awal-awal transformasi itu dari awal sebelumnya nggak nge-gym, tiba-tiba nge-gym, terus lama-lama sekarang mungkin udah ada bewok nih ya kan, sama kumis ya, sekarang nambahin tato sekarang gitu. Ini emang udah kepengenan dari lama atau seperti apa sih Mas Roy? Pengennya udah dari lama, cuma baru terkabulnya tahun-tahun ini aja gitu. Seru-seruan aja, pakai baju warna-warni, syuting pakai warna-warni. Biasa kalau syuting ya aku pakai lengan panjang tertutup gitu kan. Sekarang mah
mau ngapain bebas lah, intinya enjoying my life gitu, lakuin hal-hal yang bikin happy. Aku suka tato ya tato, nggak diomelin juga sama mama sih, kan yang punya badan aku kan, asal aku nggak aneh-aneh gitu, maksudnya tetap lurus-lurus aja kayak gini gitu, nggak buat yang macem-macem. Yang penting izin mungkin ya. Izin ya, aku bilang, ma aku pengen tato boleh nggak? Boleh. Di mana? Di sini ma. Boleh. Asal dede seneng, mama juga seneng. Oke. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu lagi nggak yang belum tercapai mungkin? Apa ya? Transformasi diri mungkin apa Mau gitu? nge-gym lagi sih, nge-gym lebih banyak sama jalan-jalan. Kalau udah negara-negara yang udah bebas, gitu, kayaknya aku pengen terbang ke negara yang belum aku pernah kunjungi gitu. Kemarin ke Kamboja, seneng banget. Ke Thailand juga seneng banget. Paling kemana ya? Pengen jauh-jauh kayak ke Afrika ke Alaska gitu. Kenapa pengen yang jauh-jauh? Iya makanya ya, sesuatu yang nggak pernah. Lu kemana? Gue ke Amerika ya biasa say. Lu kemana? Gue ke Afrika tuh. Terus udah gitu gue pengen ke planet Mars gitu yang aneh-aneh gitu. Oke, ini terakhir nih beneran. Siap. Pesan untuk pesulap merah sama Gus Samsudin agar masalah tidak terlalu menjauh mungkin. Oke, aku mau pesen buat pesulap merah atau Marcel. Sekali lagi aku ucapin kalau bisa jaga kode etik orang lain. Tidak semua paranormal itu bodong atau dukun-dukun itu bodong. Kita hidup di budaya Indonesia yang banyak ragam, suku dan agama. Makanya Marcel nggak usah singgung siapapun. Dan masalah Gus itu, semoga cepat beres, semoga terbuka lah siapa yang nggak oke, siapa yang oke. Tapi aku cuma pesan, yuk kita eling-eling aja, jangan senggol sana sini. Itu aja ya. Oke, terima kasih banyak Mas Roy Kiyoshi. Thank you. Ya.